Tetapi kalau nanti tersendiri ngirim peluru saja masuk ke kargo, itu dangerous good. Oke, hidden dangerous good. Jadi kembali di hidden dangerous good ini adalah bahwa ada zat atau artikel yang di dalam terbungkus sudah ya. Jadi lebih kepada barang-barang yang sudah dibuat oleh pabrik. Nah, atau juga barang yang sekarang ini lagi kita ketahui ya, membawa es krim, membawa daging, membawa vaksin sekarang. Itu adalah dry ice. Nah, dry ice ini unik nih. Kalau dia sebagai teman itu hidden. Tapi kalau dia sendiri, saya mau ngirim dry ice, yaitu DG. Nah, cuma ada juga ketentuan yang diberikan kebijakan oleh buku Ayata ini adalah kalau dia hanya 2,5 kg saja maksimum, kita mengirim dry ice itu masih dianggap hidden atau dianggap ketentuan yang berlaku saja. Tapi kalau dia lebih dari 2,5, itu masuk dangerous good. Berarti nanti ada ya harus membuat superior creation, harus kemasannya bagaimana. Ini contoh juga yang banyak ya, dry ice. Lalu juga peralatan yang ada baterai. Ya, baik itu kursi roda yang ada baterainya, lalu yang motor kecil, sepeda yang ada baterainya. Nah, ini hidden juga. Beberapa peralatan yang ada mercury atau air raksa ya, seperti termometer, barometer. Nah, lalu juga ini yang kita tidak sangka juga adalah pelampung ya. Nah, satu pelampung yang ada di pesawat atau di kapal laut, pelampung, atau pelampung yang pemain ski ya. Ternyata di beberapa negara yang ada sport skinya itu dia membuat ada pelampung ya di backpacknya itu, di Evelyn Rescue Backpack. Jadi kalau dia sampai terjun atau kecelakaan langsung terbuka, itu gede ya, besar. Nah, ini juga dangerous good juga ternyata, hidden tapi ya. Oke, nitrogen. Nah, kita tidak sangka kalau kita membawa yang yang ya operasi atau memang ada comorbid atau yang memang ada kelemahan naik pesawat membawa oksigen kecil, itu hidden ya. Tapi sekarang katanya Garuda atau Lion Air ya, saya sebut saja, itu tidak diperkenankan kita, tapi pihak penerbangan menyediakan. Ya pasti tentu bayar ya. Jadi kenapa? Karena alasannya ukurannya, ini kalau yang dari penerbangan sudah terukur ya, sudah checklist atau terukur nanti. Terus juga beberapa yang sering kita ketemu adalah oksigen tadi ya, oksigen atau baik oksigen yang buat pasien tadi atau oksigen yang umum. Nah, itu juga ya, itu juga hidden ya. Terus aerosol. Nah, aerosol inilah yang teman-teman, rekan-rekan atau para pemeriksa jangan sampai kita nanti berdebat dengan petugas penerbangan. Jadi jangan sampai nanti berdebat kita bawa hairspray, kita bawa minyak wangi melebihi dari ukuran-ukuran, itu tidak diperkenankan ya. Nah, ini yang disebut aerosol ya. Nah, ini kecuali nanti kita beli di duty free yang sudah terukur, itu pun juga dijualnya sesuai dengan aturan IATA. Terus ini ada zat ya, nanti kita bicarakan di klasifikasinya. Ada zat-zat yang buatan pabrik itu mengandung radioaktif. Nah, ini unik nih ya, radioaktif ini. Kalau tadi kan kita bicara dry ice, itu ketahuan ya. Kalau kita taruh di tangan tuh dingin atau bukan beku ya, tapi menyedot oksigen. Lalu kalau parfum atau aerosol tuh kalau dia ada cairan sanitizer gitu ya, disinfektan itu kan ada berbau alkoholnya. Tapi kalau radioaktif ini itu tidak ada rasa, tidak ada bau, dan tidak ada warnanya, tetapi dia radiasi.
Nah, ternyata salah satunya kita nih handphone kita pun juga ada radiasinya. Ya, ini juga hidden nih. Selain baterai litiumnya juga radiasi. Nah, makanya sekarang sudah diciptakan dengan teknologi tinggi dan kita bisa video call ya, kok bisa langsung dipancarkan, ini kan radiasi. Terus kalau kita WhatsApp lebih bagus dibandingkan kita telepon. Makanya sekarang jarang ya kita pakai halo gimana sampai lama, ini bisa ya pendengaran kita terganggu. Nah, ini radioaktif. Nah, hidden dangerous good radioaktif juga banyak sekali ya. Apalagi laser, laptop juga ada radiasinya. Nah, alcohol beverages ini kalau kita bilangnya minuman keras, nggak ada minuman, semua cairan, nggak ada yang keras ya. Tapi minuman yang mengandung alkohol. Tapi di sini juga ada diberikan ketentuan ya, selama tidak lebih dari 70% alkoholnya. Jadi di bawah itu masih bisa, Mas. Makanya kita jangan kaget kalau ada penerbangan internasional dia menyediakan minuman beralkohol, tapi sudah di bawah 70% ya. Oke, dan kalau dibawa pribadi ya, dibawa pribadi tidak melebihi 5 liter. Itu internasional. Tapi kalau umpamanya di domestik sekarang ini karena itu banyak dari Batam atau mungkin dari pelabuhan lain, karena biaya cukai yang saya cek di teman-teman di penerbangan hanya 1 botol saja, jadi bukan liter ya, 1 botol itu untuk yang pribadi membawa ya di cabin. Terus juga kita bicara apa ya, yang hidden tadi ya, litium yang paling banyak ya, litium dari kamera, dari handphone, dari laptop. Nah, disarankan itu kalau hanya barang-barang pribadi tadi yang ada lithium ion baterainya, ada metal baterainya, baik itu juga spare ya. Artinya kita bawa handphone, kita bawa power bank. Nah, cocok nih semuanya sesuai aturan. Lebih baik dipegang atau dimasukkan dalam kantong masing-masing. Jangan masukkan ke bagasi atau ditaruh di atas di head rack. Jadi pastikan yang hidden dangerous good khususnya lithium ion baterai ini adalah kalau bisa dibawa, ditenteng istilahnya ya. Nah, itu pun juga kalau saudara kita atau rekan kita yang kameramen atau yang media elektronik ya. Ya jelas lah kalau ini kan barang berharga ya. Artinya kalaupun nggak mungkin juga nih kita punya laptop, punya kamera yang harganya ya bisa sampai puluhan juta ditaruh di bagasi, nggak mungkin lah, pasti ditenteng ya. Jadi kalaupun ada pertanyaan, wah ada terjadi insiden kebakaran, nah itu cek dulu apanya yang kebakar. Apakah artinya waktu koneksi tidak dilepas, on terus taruh di atas head rack namanya atau di bagasi, kan nggak tahu kita. Tapi selama orang tersebut membawa dan ditaruh di badannya, selama ini hasil survei, hasil penemuan tidak pernah terjadi. Nah, itu yang kebakar tuh pasti di luar dari di luar dari jangkauan, di luar dari penglihatan, dan mungkin juga ketentuannya tidak jalankan. Itu ya. Ini yang hidden. Jadi hidden ini mudah-mudahan saya salah, 50 item, lebih baik banyak ya daripada sedikitnya. Karena sampai ke medical juga obat-obatan itu ya saya juga ngecek sama dokter, dok, yang namanya paracetamol, apalah yang disebutnya unik dalam hal kimia itu danger nggak? Ya danger. Ya contoh kita kalau minum obat ada takaran ya, lebih dari itu ya siap-siap aja gitu ya, karena itu racun. Jadi obat itu sebenarnya racun ya. Oke. Yes, itu yang hidden. Jadi di sini kita bicara yang hidden tuh banyak sekali. Lalu bagaimana ketentuan kita dalam
menghandle barang-barang dangerous itu tadi. Oke. Kita kenalan dulu bahwa dangerous good itu di buku ini adalah ada 9 kelas. Nah, tadi kita hanya bicara hidden ya. Hidden itu tadi banyak sekali apalagi zaman modern ini hampir semua peralatan itu bahan-bahan kimianya kelihatan. Nah, kalau kita bicara klasifikasi, ya, klasifikasi di dalam buku ini adalah mengatakan 9 kelas. Oke, 9 kelas. 9 kelas artinya ya ini kalau saya baca tidak bisa juga bahasakan Indonesia ya. Ditulis kelas, nanti di kelas 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 ruangan. Ya kelas saja, kelas dengan CLASS kelas ya. Jadi kelas 1 itu adalah bahan yang bisa meledak. Nah, tetapi di sini hasil dari lab ini adalah kelas 1 ini ada 6 divisi. Nah, kita 6 divisi. Jadi ternyata bahan yang bisa meledak ini banyak ya. Bisa banyak sekali karena sekarang ini sudah terindikasi bahwa di zaman 4.0 ini adalah plastik pun bisa meledak, kertas pun bisa meledak, cairan pun bisa meledak. Nah, nanti kan kenapa penumpang pesawat udara tidak boleh membawa cairan gitu kan? Kalau parfum jelas, kalau dia di bawah 100 mili boleh, udah tahu ya. Itu bahannya adalah ada flame-nya. Flammable itu artinya terbakar. Selesai. Tapi kalau hanya cairan malah curiga. Karena ada zat ya di klasifikasi tadi, zat tersebut kalau kena air ya, terkontaminasi malah dia menimbulkan panas atau bisa menimbulkan ledakan. Nah, ini sejarahnya kenapa kan? Pertanyaannya, saya juga bertanya kenapa ya kita naik pesawat nggak boleh bawa aqua ya, tapi di dalam kita bisa beli. Nah dibeli kan, kalau di dalam kan sudah terukur, sudah dihitung, sudah dilaporkan sebelum berangkat. Tapi kalau penumpang membawa, baik itu di dalam tas jinjing atau dalam baju saku, itu yang dikhawatirkan gitu ya. Ya ini sorry. Jadi kalau kita lihat film-film lah, film-film detektif lah, film-film ya di luar sana kan selalu kita lihat ya, yang dia masuk, dia mengendap, lalu dikasih kabel dan segala macam, terus membuka pintu ledakan. Nah ini ternyata ahli-ahli tadi ya, kimia tadilah atau fisika, dia bisa menciptakan peralatan bisa meledak. Jadi yang pertama, sifat ledakan pertama adalah massal. Nah, ini kelas 1 tadi, kelas 1 divisi 1 namanya. Itu massal. Ya, kita sebut aja lah bom atau apalagi bom granat yang besar-besar ya, dinamit dan segala macam. Nah, yang kedua adalah divisi 2, dia ledakannya kecil. Ya, tetap meledak ya, tanpa ledakan besar ya. Kita tahunya di masyarakat petasan ya, maupun petasan yang sebesar teko pun juga itu divisi 2 lah istilahnya. Nah, divisi 3 ini ketika dia meledak dan ada api, jadi terbakar di sini. Memang ledakannya kecil ya. Nah, inilah contohnya tadi tabung aerosol, umpamanya coba kita tes WD atau yang semprotan buat pelancar buka skrup ya. Nah, itu ada zat flammable-nya kan. Jadi ketika dia ditabung panas, dang meledak, ada apinya. Tapi kecil. Ya. Terus yang divisi 4-nya ini tidak signifikan. Ya, bahasanya adalah kalau nggak ada disentuh, tidak dikenakan api, tidak akan meledak. Ya. Jadi artikel substance yang no significant hazard. Apa sih contohnya? Nah, contohnya yang paling gampang itu adalah pistol dan peluru. Nah, ini adalah yang pelurunya adalah divisi 4.
Tidak signifikan. Jadi selama pelurunya itu tersimpan atau di dalam pistol, lalu di-off-kan, ya, dibungkus, ya udah, sampai kapanpun tidak akan meledak. Ini disebut adalah non signifikan. Nah, kecuali dipicu, tling, ya, meledak dia, ya. Terus yang 15, artinya divisi 5. Nah, ini tidak sensitif, hampir sama dengan pistol tadi, tidak sensitif, ya. Nah, cuma tadi kalau dia kena panas tadi atau kena percikan, dia akan meledak besar. Nah, ada yang contohnya yang saya lihat ini ada 2 yang sudah terbukti, yaitu adalah dinamit. Nah, dinamit dia tidak sensitif, ya, selama tidak ada pemicu yang mendekat atau di on kan, dia tidak meledak. Tapi kalau ketika ini ditekan atau diledakkan, wah, sangat dahsyat, ya. Ada lagi yang mencontohkan, katanya saya belum cek, yaitu tabung gas. Nah, tabung gas ini yang pernah beritanya adalah bisa menghancurkan ruangan lah, dalam hal ketika dia meledak. Nah, tapi yang paling yang akurat yang terlihat adalah tadi dinamit, ya. Nah, yang terakhir adalah 16 atau divisi 6 ini, ledakan tadi atau barangnya sangat tidak sensitif. Dan ledakannya pun juga tidak besar. Contohnya apa, ya? Kembang api yang kita malam tahun baru, ya. Mungkin 2 tahun ini enggak, ya. Malam tahun baru kan kalau selama dia tidak sensitif, ya, dibungkus, kita pegang, ya. Terus kena panas juga nggak apa-apa. Nah, kecuali dipicu tadi, ya, di sumbunya dibakar. Nah, ledakan pun nggak besar. Ada yang berani megang kok. Oke, di kelas 1. Nah, kelas 2 adalah gas. Di alam semesta ini, selama itu gas, itu kelas 2. Nah, hanya Hayata membagi 3. Yaitu gas yang mudah terbakar. Nah, mudah, ya. Contohnya apa sih? Korek api ini. Mohon maaf yang ahli hisap. COS, nah itu dia. Itu gas yang mudah terbakar. Flammable gas. Lalu adalah gas yang tidak terbakar, mudah terbakar, dan tidak beracun. Apa? Ya, di lingkungan kita. Nah, ruangan ini ber-AC, ya. Saya terasa dingin. Itu freonnya. Apalagi ban sepeda motor, ban mobil, oksigen yang di rumah sakit tidak terbakar, tidak beracun. Nah, yang ketiga, nah ini gas beracun. Nah, sudah, kalau gas beracun, selama gas itu baik itu di dalam ruangan maupun di luar, yang tadi mengganggu kesehatan, nah, apalagi sampai tidak safety, ya udah, itu racun. Apa sih? Kalau di internal, zat pembuangan mesin, mobil, motor, ya kan, knalpot. Nah, ada kan cerita waktu itu katanya di musim dingin di negara sana, dia lupa bawa kunci, dia masuk aja ke garasi, udah ketiduran, dia tidur di mobil, mesinnya dinyalakan, paginya selesai. Nah, itu gas buang, ya. Nah, kalau yang di luar apa sih? Oke, hati-hatilah bagi yang mendaki gunung, katanya belerang, ya, atau nanti masuk gua, ternyata ada zat belerangnya yang tidak terlihat. Nah, ini yang alam, ya. Jadi ada 3 spek atau divisi gas. 1 yang mudah terbakar, 2 tidak terbakar dan tidak beracun, dan yang beracun. Nah, jadi kita bisa lihat nih, ya, di lingkungan kita. Di penerbangan, saya singgung sedikit, yang 2-3 ini hampir tidak diterima, ya, gas beracunnya. Ya jelas, ya, khawatir lah, bocor sedikit racun nih. Kalau yang terbakar aja masih bisa ditanggulangi, ya, dicegah gitu. Oke. Nah, kelas 3. Jadi tadi kelas 1 meledak, kelas 2 gas. Nah, kelas 3-nya adalah cairan yang bisa terbakar. Nah, dibagi 3 juga, bisa terbakar, sangat mudah terbakar,
lalu sedang terbakar, dan low terbakar. Loh, kenapa Pak? Ya cairannya tidak sama kalau kita bicara ada bensin, ada spiritus, dan ada minyak tanah. Nah, kita nggak bisa sebut, Pak bahaya semuanya. Oke. Tapi kita bisa lihat dari 3 ini, mana yang high danger-nya, mana yang medium danger-nya, mana yang low danger. Ya. Dari 3 ini, kalau saya lihat di filmnya video dari DG, yang high danger ya spiritus. Kita coba aja dengan udara dingin, kita petik api sedikit, pop, spiritus ya. Mungkin dengan udara 20 derajat Celcius saja sudah terbakar. Nah, yang kedua bensin mungkin, sejajar dengan bensin. Nah, bensin juga mungkin dengan udara dingin, ya, selama itu dipetikkan dengan api belum tentu, tapi ketika dia dihangatkan sedikit di atas 20 derajat kebakar. Nah, kalau minyak tanah, minyak tanah ini kenapa tidak dianggap high danger, low danger? Karena minyak tanah sudah dites di lab itu baru terbakar di atas 25 derajat Celcius. Gitu ya, makanya pemain sirkus, kalau kita ingat pemain sirkus ya, yang dia masukkan minyak tanah di mulut, lalu dia pegang obor, lalu dia sembur, wah seolah-olah dia mulutnya terbakar. Bukan itu, ternyata api yang terbakar tadi, semburannya itulah setelah melewati sumbu obornya. Jadi waktu dari mulut ke apinya ini nggak ada, karena masih di bawah 20 derajat Celcius atau dia di bawah 23 derajatnya. Tapi setelah dia kena di sini kan hangat, nah baru dia kebakar, push. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau minyak tanah tumpah. Nah, di mana? Di ruangan ber-AC ya. Ya sudah, lap saja apanya gitu ya. Beda tadi spiritusnya, hati-hati gitu kan. Bensin. Nah, kalau minyak tanah enggak. Makanya juga minyak tanah nih. Ingat zaman kakek kita, nenek kita dulu, ibu kita dulu masak pakai kompor. Kompor yang ada sumbunya. Minyak tanah kan di bawah. Nah, yang kebakar apanya? Yang kebakar itu sumbunya dulu. Makanya era kita dahulu waktu kita kecil nungguin ibu, kalau masak kan lama ya. Karena tadi sumbunya dibakar sama ibu satu-satu, setelah itu dikencengin ditinggiin lagi sama ibu, baru dia kebakar. Nah, itulah minyak tanahnya hangat, baru dia dapat. Jadi setelah terbakar semua biru jadinya kan. Oke, itulah yang panas jadi. Oke, itu cairan terbakar atau flammable liquid namanya. Kelas 4. Nah, kelas 4 ini padat terbakar. Tadi cair terbakar. Nah, padat ini sama tadi kita udah bicara gas, ada 3. Ini juga padat, ada 3. Padat yang langsung menyambar artinya ya. Jadi ketika ada percikan api langsung dia kebakar. Pes. Itu namanya flammable solid. Yang kedua ya adalah spontaneous combustible. Artinya spontaneous itu ketika dia panas, hangat, baru dia nyambar. Kalau tadi langsung kebakar ya. Yang ini panas, spontan, baru dia kebakar. Nah, yang ketiga, divisi 3-nya nih unik nih. Benda padat, kalau dia basah, malah terbakar. Nah, unik ini. Tadi kan kering. Cas, korek api, jos, kebakar. Ini juga kering, tapi ketika panas, cas, korek api, kebakar. Nah, ini kalau dia kering, mau obor pun juga nggak kebakar. Tapi ketika ini dipercikan air basah, lalu dia menguap, ambil korek api, bos, nyala. Apa itu? Karbid, ya. Carbide. Nah, ini unik memang. Di padat inilah yang sekarang ini beberapa produksi bahan bangunan,
maupun bahan rumah tangga. Nah, ini sekarang kita lihat aja kalau produksinya ada gambarnya gitu ya. Istilahnya keep, apa intinya, simpan, jangan di tempat lembab. Nah, itu ada tulisan nanti walaupun berbahasa Inggrisnya.